bersihkan mafia tanah dari istana. Itu 2018. Kemudian kenapa ini terjadi di FKMTI? Semua korbannya dikriminalisasi. Kita mau bawa bukti materi maupun bukti fisik tidak laku. Yang laku adalah siapa yang punya duit. Kalau korbannya itu tidak punya duit, habis. Jadi ini bapak-bapak sekalian di seluruh tanah air, ini sangat-sangat berbahaya. Bayangkan, saya akan bantah sedikit Pak Menteri Wamen tadi ya. Jangan dianggap kalau membuka data itu berbahaya, tidak. Kenapa? 59% tanah kita dikuasai segelintir, tidak sampai 1%. Oke? 41% itu dikuasai oleh seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Padahal yang 59% kontribusinya ke negara tidak ada 1%. Jadi kalau kita matiin semua bohir-bohir itu nggak ada pengaruhnya sama negara. Jadi saya bantah itu Pak Wamen ya, itu yang pertama. Kemudian di kepolisian, mohon maaf, kami tidak percaya. Mau ngapain pun kita lapor, kalau lawannya itu pengembang gede, selesai. Bahkan semua dikriminalisasi. Contohnya, Pak Jokowi udah jelas-jelas berantas tanggal 17 Februari. Berantas mafia tanah beserta backingnya. Ini sudah berapa bulan? Udah hampir 1 tahun lebih. Mana backingnya yang ditangkap? Tidak ada. Jadi mau siapa mau kita percaya di negeri ini? Saya tanya dulu, presiden saja gak dianggap kentut. Jadi mau ngapain? Nah, ini saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, bahwa 10 tahun lagi ke depan nanti anak-anak kita jadi penumpang gelap di Kaltara sana. Jumlah konsesi yang dikeluarkan negara melebihi dari jumlah provinsi itu. Berarti rakyat yang ada di situ sebelum merdeka jadi penumpang gelap. Jadi apa yang solusinya? Solusinya kita berantas saja. Mereka itu gak ada guna. Cuman kontribusinya gak sampai 1% kok. Jadi apa? Justru mereka penghalang investasi. Di FKMT itu kami bagi 5. Pertama, perampasan tanah di perkebunan. Perkebunan itu kalau dapat HGU 2.500 dikuasai 6.000. Digunakan kekuatan negara untuk mengusir rakyat yang sisanya. Ini fakta. Kami ada data. Kami sudah serahkan datanya ke BPN 10 untuk dilakukan adu data. Kami bisa menunjuk hidung siapa pelakunya. Tapi kami tidak pernah diladeni untuk itu. Waktu itu masih kami ingat 2019. Diadakan yang namanya perambasan mafia tanah, tim oleh Bareskrim. Kami datang, kita tanya kantornya di mana? Tidak ada. Kami datang ke BPN, ada kantornya? Tidak ada. Jadi ini apa ini semua? Permainan. Jadi kami sama sekali tidak percaya. Kami hanya percaya niat Pak Jokowi. Tadi Pak pendiri Forum Indonesia Adil menyatakan jangan-jangan ini hanya sebuah narasi. Mafia sebenarnya malah dia gitu loh. Kenapa? Ini gampang kok nyelesaikannya kok. Ganti menterinya, ganti yang lain, banyak, seluruh rakyat Indonesia banyak kok yang punya kapasitas kok. Jadi kenapa ini terjadi terus? Justru eskalasi perampasan tanah itu terjadi pada saatnya Pak Presiden. Kenapa saya katakan gitu? Pada saat disuruh berantas mafia tanah beserta backingnya itu tanggal 17 Februari 2021 meledak. Sentul, meledak di mana? Kami di FKMTI, saya sendiri langsung di SP3 pada laporan saya tahun 2010. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Nah, ini sangat berbahaya saya katakan buat rakyat Indonesia. Nanti kita perang saudara. Contohnya, saya punya tanah asli, punya alas dasar hak kepemilikan awal. Oke, dia bisa rampas. Karena apa? Dia berkuasa, hukum semua dilanggar. Pada saat keturunan saya punya kekuasaan, ini akan diungkit kembali. Apa yang terjadi? Kita tidak berkesudahan terhadap masalah tanah ini ya. Ini kita ingatkan, tolong bapak-bapak penegak hukum, jadilah seorang negarawan. Tanah kita di 80%, Buya Sapi Ma'arif menyatakan 80% tanah kita dikuasai korporasi, 13% asing.
7% hanya 270 penduduk Indonesia. Ini kita bahaya. Ya, cara-caranya bagaimana? Simple, nggak usah rumit-rumit. Karena pemberian hak itu semua melanggar hukum. Penegakan hukum aja sudah selesai kembali kok 50%. Kami siap adu data di FKMTI, kami siap kehilangan, kami siap di penjara kalau itu bukan tanah kami. Tapi maukah BPN? Tidak. Itu sebabnya kami, begitu juga di kepolisian, tidak mau. Suka-sukanya aja. Siapa yang duitnya lebih gede, ya udah, dia yang menang. Semua di seluruh Indonesia, kalau ini nanti yang akan terjadi, apa yang akan terjadi? Kita perang saudara. Ini sudah terjadi, tapi eskalasinya naik terus. Jadi perintah Pak Jokowi yang menyatakan berantas mafia tanah berserta backingnya, itu ngomong kosong semua. Mana backingnya? Backingnya ada di depan mata, ada di istana, ada orang-orangnya situ juga gitu. Jadi itu saya rasa dulu, oleh sebab itu hati-hati. Kalau nanti sebuah pengembang, kalau memang mereka melakukan penjualan, harus ada jaminan. Baik itu di bank, baik itu menanti maupun waktu melakukan AJB, ada pernyataan bahwa dia bisa menjamin bahwa itu tanahnya tidak dirampas. Kalau tidak, apa yang terjadi? Nanti pembeli itikat baik, dia berantem sama pemilik tanah asli setelah pengembangnya pergi. Dan ini sudah terjadi. Saya ulangi ya, ini sudah terjadi. Dan eskalasinya naik. Nah, bapak-bapak penyidik diam semua nih. Pihak keamanan diam semua. Saya pun kemarin datang lagi tadi surat jadi terlapor. Gue bilang, malingnya di sana yang mau ditangkap di sini. Itulah terjadi. Semua kekuatan duit, moral, kita udah terjadi degradasi moral bangsa kita ini. Apa yang terjadi? Kita nanti hancur. Tanpa tanah, Pak, negara ini, sebuah negara, tanpa daratan ada negara tidak? Sekarang kalau negaranya di 93% dikuasai segelintir orang, kira-kira kita tinggal berantem gak nih? Nah, oleh sebab itu teman-teman di BPN, tolonglah jaga negara ini. Para teman-teman di penegak hukum, jaga negara kita ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena kami sangat miris. Di FKMT itu ada sertifikat diagunkan di bank. Utangnya 100 miliar. Bisa diambil dengan menggunakan dokumen di tempat lain. Yang umum di FKMTI adalah bahwa si mafia menggunakan dokumen lain mendalilkan di tempat korbannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diciptakan ahli waris palsu, oknum, buat AJB, ya, akta jual beli. Dia mengacu kepada PP 24 tahun 97. Inti dari PP itu adalah orang yang punya beritikat baik dan orang yang berkepentingan. Sehingga itulah yang diakomodir. Kalau data kita antarkan pada penyidik, walaupun dengan bukti materi lebih dari 5, tetap kita dikatakan tidak menemukan unsur pidana. Padahal pemalsuannya jelas gitu loh. Tapi itulah yang terjadi dan semua tutup mata. Oleh sebab itu, bapak-bapak sekalian, janganlah dibiarkan ketidakadilan. Ini adalah sumber kehancuran bangsa kita. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, sekali lagi saya konfirmasi, Pak Budiarjo, berapa total yang pernah diadvokasi oleh Bapak? Yang sudah masuk, Pak, yang sudah terverifikasi di FKMTI, itu ada 30.000. Karena kita pelaporannya by web. Jadi kita tidak dibenarkan ketemu dengan korbannya, harus pakai web. Kenapa? Supaya tidak ada cawe-cawe, ya, pakai web dan memang harus asli, di scan, dimasukkan ke www.fkmti.com. Kami ada di 19 provinsi. Nah, ini kita selalu terus berjalan untuk Jakarta. Makanya waktu itu saya debat dengan Pak Agus Bagus di Kementerian BPN. Data di BPN itu 1.600. Komplek pertanahan. Saya katakan di Jakarta aja di FKMTI 10.000 lebih, khusus Jakarta. Belum lagi yang di tempat lain gitu loh. Jadi saya pikir tolonglah tegakkan hukum,
moral itu ditegakkan, meninggal pun bapak-bapak ya, dapat uang dari tanah, itu tidak selamat. Tunggu tanggal mainnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Obed. Pada kesempatan ini kita kembali bahas terkait mafia tanah. Nah, saya mendahului video ini dengan membahas pergerakan mafia tanah yang ada di Sumba Tengah, yang pada khususnya di Kecamatan Mamboro, teman-teman. Nah, yang saya lihat selama ini, teman-teman, apakah mungkin ini benar atau salah, nanti teman-teman sendiri akan mengoreksi saya kalau saya salah. Mafia itu beraksi melalui program pemerintah. Nah, program pemerintah ini sebenarnya ditujukan kepada masyarakat, namun dimanfaatkan oleh mafia untuk mengambil keuntungan, teman-teman. Contohnya melalui Prona dan PTSL. Ya. Pergerakan berikutnya yang kedua, teman-teman, di setiap pengukuran dalam desa, yakni tadi Prona dan PTSL, selalu mafia ini mendapat jatah lebih banyak dari tuan tanah, teman-teman. Ya, apakah itu di semua desa saya tidak tahu, tapi yang pasti kalau di desa saya ini di Watu Asa, mafia tanah lebih dapat jatah lebih banyak daripada tuan tanah. Itu ya, teman-teman. Terus yang keempat, nah yang keempat ini sepertinya mengarah kepada pemiskinan karakter ya. Jadi masyarakat ini ditawari mau jual tanah enggak? Nah, kalau mau jual, nanti si mafia ini jadi perantara, teman-teman. Jadi mafia jadi perantara jual beli tanah untuk apa? Mengambil keuntungan yang lebih besar, teman-teman, daripada yang didapat pemilik tanah. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa perantara ini, si mafia, mendapat isinya, sementara tuan tanah hanya mendapat tulangnya tok. Ya, contohnya jika tanah itu dijual dengan harga 100 juta, nanti pemilik tanah hanya mendapat kisaran ya untung-untung lah dapat 40. Itu pun kadang masih dinyicil, dikasih sedikit-sedikit, begitu, teman-teman. Nah, si korban ini bisa mengadu ke mana? Tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa mengadu karena memang pada dasarnya SDM kita pada umumnya di daerah nih, di pedesaan masih sangat rendah. Nah, itulah ke depan biar pihak pemerintah yang mengusut tuntas ini semua. Sekarang kita sudah mulai teriakin supaya mereka diusut tuntas, teman-teman. Karena apa? Mafia tanah sangat lebih berbahaya daripada mafia lainnya. Untuk mengakhiri sesi yang di sini, kita harus bersatu, dan nanti kita di sesi berikutnya akan mencari solusi-solusi apa yang saya harapkan. Nanti solusi-solusi itu kalau memang udah terkumpul dari kita berenam, saya akan ketikkan dan nanti saya akan surati secara resmi baik ke Kapolri, ke Presiden, ke institusi-institusi sebagai bentuk ya kan sumbangsi kita gitu loh. Jadi jangan kita ini cuma bikin video jelek-jelekin, kritik di situ tapi nggak kasih solusi ya kan. Orang juga kalau kayak gitu dia pasti mikir gue juga tahu yang lu ngomong gitu kan. Terus menurut kamu apa dong kan gitu ya. Kita coba come up di sini ya kan. Karena kita di sini putra putri terbaik di Indonesia ya, kita harus berikan sumbangsi kita ya. Jadi walaupun beda suku, agama, nggak usah dipikirin lagi kayak gitu. Dan jangan kita ada sebutan satu sama lain, kita manusia udah posisinya tinggi, lebih tinggi dari malaikat, kok tiba-tiba dikasih nama binatang, kadal lah, kelelawar lah, kan lucu gitu loh. Jadi saya melihat ayolah kita yang pintar-pintar di sini, kita mulai. Walaupun ada orang yang tidak percaya pada hukum, kita berikan kesempatan lagi kepada negara ini untuk membenahi diri. Ya, oke, saya rasa itu cukup.